Betul nggak, teman-teman? Minyak bumi itu fosil ya, yang terjadinya itu ratusan ribu tahun yang lalu. Betul. Ya, fosil kan. Kalau dipakai terus-terusan habis dia itu. Iya Bu, pemanasan global. Maka ya makanya kita harus mencari artifisialnya. Ya, kita cari rumus kimianya apa dia itu, kita bikin yang sama. Nah, itu yang bisa hanya negara maju. Mungkin kenapa ya hitung-hitungan kos gitu. Kita sudah punya nggak teknologi untuk itu. Nah, mungkin satu-satunya kita gugat ini PLN, ayo sediakan dong energi surya karena kan kita dilewati matahari gitu ya. Kan tiap hari dilewatin kita. Minimal 6 bulan. Minimal itu ya. Maksimalnya kapan? Ya, kalau di musim hujan ada matahari. Ya toh? Masa dibuang-buang di kita itu sayang ya. Orang di negara lain itu ditampung. Ya sudah, kita giatkan itu ya. Nah, teman yang saya bimbing itu, yang dari Penajam itu menulisnya itu ya. Jadi mengambil operation ya. Nah, ininya energi baru terbarukan ya untuk tenaga surya gitu. Ya, silakan kalau teman-teman tertarik boleh saja. Karena penelitian untuk ini masih jarang ya. Kalau yang lain sudah banyak. Bagus, kita mau nyoroti dari sisi apanya nanti. Bagus sekali. Ya. Oke. Nah, tinggal kesiapan kita. Sudah banyak enggak operator yang menyiapkan ini? Energi surya. Kan gitu ya. Kita tantang dia. Ayo. Motor listrik. Teman-teman sudah pakai motor listrik enggak? Belum ya. Nah, berarti ini bisa jadi model kan? Pak Faisal. Ya, Bu. Bisa jadi model ya. Motor listrik ya. Nah, Bapak kan sudah pakai. Kira-kira ngisinya itu berapa ini 8 sekali? 8 jam, Bu. Malam sampai pagi, Bu. 8 sampai 10 jam. 8 sampai 10 jam untuk ngisi ya. Nah, terus itu ya nanti dicek aja teman-teman ya, kalau beli motor listrik ngisinya 8 jam. Terus dia itu kekuatannya berapa? Nah, kita harus membandingkan ya. Kalau ini energi fosil ya artinya dengan BBM, yang satu dengan tenaga surya ya. Dengan listrik itu kita bandingkan kekuatannya berapa, bisa nggak dia kalau bawa beban misalnya kayak truk masih bisa nggak dengan energi listrik gitu ya, truk yang ngangkutnya ya ton gitu bisa nggak. Nah, kalau jalan nanjak gimana, jalan turun gimana, bisa nggak. Nah, itu dicek semua ya. Jadi nggak mudah memang untuk hal itu, kita harus siap-siap dari sekarang ya. Baik teman-teman, adakah pertanyaan untuk kita hari ini? Stop sharing ya. Gimana? Itu sudah saya jelaskan mengenai teori perilaku konsumen ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar ya, mau tidak mau harus mau ya. Kan sudah tidak ada kata-kata tidak tahu. I don't know, nggak ada. Saya tidak bisa. Maskan semuanya ya, harus dapat, harus bisa ya, nggak bisa ada kata-kata saya tidak tahu Bu, saya tidak bisa Bu, saya tidak dapat Bu, enggak, harus. Kenapa? Karena kita harus memotivasi diri kita masing-masing ya kan ya. Jadi jangan menyerah atau jangan istilahnya kalah sebelum perang ya, perang dulu baru kalah gitu ya kan. Nah, baik teman-teman, kalau tidak ada hal-hal yang lain yang ingin ditanya, kita masih punya satu kesempatan sekali lagi ya, pertemuan 7 ya. Masih perlukah saya ketemu? Perlu, Bu. Aduh, sangat. Oke, baik kalau masih perlu berarti kita akan siapkan ya, tapi tolong dikuasai ya, materi kita itu bagus sekali. Jadi
Iya, dibaca dulu, diimplementasi. Ya, ini baru 2 kasus aja ya. Minyak goreng, ya itu sudah yang tadi saya sampaikan ke teman-teman Pak Pak Faisal ya, itu kemarin meinikan saya ya, ini ada kasus gitu ya Bu, kalau gini-gini Iya, Bu. gimana? Nah beliau sudah Udah interaksi nanya, ya. Bu. Nah silakan aja mungkin Itu saya nanggapi Kang mungkin Cecep. teman-teman nanti yang lain ya silakan ya. Jadi bagus sekali. Jadi kalau misalnya Anda itu baru satu ya, apa itu minyak goreng? Sekarang yang BBM gimana? Kan belum. Nah, gimana dampaknya ya? Nah, itu dikeluarkan dengan analisa sensitivitas yaitu di elastisitas. Jadi kita harus menghitung setiap perubahan rupiah, 1 rupiah katakan dia memberikan pengaruh berapa. Nah, itu harus dicek itu. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu tahu akibat harga minyak goreng MG gitu ya, MG itu naik ya. Padahal dengan 12.000 saja produsen itu sudah untung. Tahu nggak? Kalau nggak untung dia nggak akan jual Bu di harga lama itu. Ya, benar nggak? Dia itu sudah untung. Kenapa? Kita itu nomor 1 terbesar penghasil kelapa sawit. Ya. Setelah itu diikuti Malaysia. Itu sudah menguasai lebih dari 75% produksi dunia. Aneh kan? Aneh, Bu. Ya toh? Nah, silakan Anda selidiki ya. Data yang mengatakan itu sudah beredar ya, sudah ada beberapa. Ya kita nggak mau yang hoax. Jangan pakai yang hoax. Kita juga menghindarkan membebaskan diri dari fitnah ya. Jadi semua kalau ngomong harus based on data. Ilmiah. Iya dong. Jadi kalau yang kita tulis, yang kita katakan bukan hoax, ya orang angkat topi dengan kita. Kenapa? Data. Kalau data itu jawabnya tidak terbantahkan. Ya kan? Nah, kita teman-teman kita orang ilmiah. Ya, mohon maaf, kita bukan partai politik, kita bukan apa, ya kita nggak ada vested ke situ gitu. Jadi kita murni untuk kepentingan akademisi ya, yang kita menyorotinya netral gitu. Ya kan? Setuju kan? Nah, silakan baru 2 saja dampaknya sudah seperti apa. Tuh, kita amati. Ini teman-teman semua orang kerja ya. Ya toh? Diimplementasi ya. Jangan lihat kita. Ya, kita itu masih bisa beli. Lihat saudara-saudara kita. Ya. Sudah kena pandemi, unemployment besar ya, banyak pengangguran yang dulu kerja di perusahaan-perusahaan swasta, banyak yang dirumahkan tanpa berbatas waktu. Kapan mulai lagi? Belum ada keputusan kan gitu ya. Nah, silakan mari kita coba gitu, itu diimplementasi di dalam ilmu yang kita pelajari ya. Jadi supaya nggak waste ya. Sayang dong kalau waste ya. Kita sekecil apapun kalau kita bisa berbuat sesuatu, lakukan. Ya kan? Ya mungkin di tempatnya Ibu yang tadi yang di rumah dinas ini ya, di rumah tadi itu Bu siapa yang di Duafa itu mungkin bisa ya, kita bisa gabung, bisa kita kolaborasi begitu ya. Ya. Kita kan nggak tahu teman-teman kita yang di pedesaan gimana. Itu saudara-saudara kita juga. Ya. Betul, Bu. Iya kan? Apa yang bisa kita lakukan ya? Sekecil apapun yang bisa kita lakukan ya. Mungkin kalau kita istilahnya membantu orang kaya nggak ada artinya, nggak dibantu juga dia sudah kuat kok gitu ya. Tapi kita itu memberikan bantuan memang yang layak kita bantu. Ya, Ustaz, kita pelajari sebelum kita presentasi. Ya toh, menggarami lautan, wis hal yang sia-sia. Mengajar itik berenang, wis karena dia nggak usah kita ajar sudah pinter kan gitu. Ya kan?
Nah, mari teman-teman itu